Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah nama yang dikenal sebagai penguasa yang tak gentar kepada siapapun, menaklukkan apapun yang dilewatinya. Ia juga seorang yang namanya disandingkan dengan kehebatan sang pendahulunya. Sebuah nama yang menyelimuti dunia dan menggetarkan lawan-lawannya. Dan inilah kelanjutan kisah kita yang akan membahas seorang raja besar yang dunia menyebutnya Timur Leng. الغوافي أبلغي عنا الغوافي أغسلي إلا تخافي من معي للحق نرغب هاتيا نظم القوافي أبلغي عنا الغوافي أخبريهم لا تخافي من معي للحق نرغب ومنا ما استكنا عزة فينا وسكنا. Timur Leng mempunyai sebuah makna dan arti tersendiri. Menurut para ahli sejarah, Timur berartikan besi, sedangkan Leng berartikan pincang. Dia dilahirkan pada tahun 1336 Masehi di kota Kish, kini disebut Shahrizab, Uzbekistan. Menurut para ahli sejarah, nenek moyang Timur Leng dikenal sebagai orang kesayangan Genghis Khan dan sebagai pengampu Chagatai, hingga menjadi sosok yang menonjol di tengah masyarakat. Dalam sejarah dijelaskan pula, terjadi pengepungan yang dilakukan Khan Tugluk ke Samarkand dengan sigap Timur Leng menjamu sang Jenderal Tugluk. Terjadi selisih pendapat dari ahli sejarah tentang keduanya. Ada yang berpendapat mereka bertempur, ada juga yang mengatakan Timur Leng diundang ke istana Khan Tugluk dan diberi jabatan wali kota Samarkand karena melihat bakat dalam diri Timur Leng. Singkat cerita, Ilyas Khoja yang menjadi gubernur Transoxania mendapat laporan buruknya cara Timur Leng memperlakukan rakyatnya. Maka ia pun meminta izin sang ayah, Tugluk Khan, untuk memerangi Timur Leng. Sang Khan Tugluk pun mengizinkannya dan ikut serta dalam pertempuran tersebut, sehingga Timur Leng kalah telak dan melarikan diri. Pada saat mangkat Khan Tugluk, Ilyas pun menggantikan ayahnya. Namun jabatannya tidak begitu lama, karena Timur Leng bersama saudara iparnya Amir Hussein mendobrak pemerintahan Ilyas Khoja dan menobatkan Amir Hussein sebagai raja. Namun kelak Timur Leng pun mengkudetanya, dan saat inilah babak awal sang raja baru Mongol bernama Timur Leng. Pada tahun 1381 Masehi, ia menyerang dan berhasil menaklukkan Khurasan. Setelah itu serbuan ditujukan ke arah Herat. Di sini ia juga keluar sebagai pemenang. Ia tidak berhenti sampai di situ, tetapi terus melakukan serangan ke negeri-negeri lain dan berhasil menduduki negeri-negeri di Afghanistan, Persia, Fars, dan Kurdistan. Di setiap negeri yang ia taklukkan, ia membantai penduduk yang melakukan perlawanan. Di Sabzawar, Afghanistan, bahkan ia membangun menara disusun dari 2000 mayat manusia yang dibalut dengan batu dan tanah liat. Di Isfa, ia membantai lebih kurang 70.000 penduduk. Kepala-kepala dari mayat-mayat itu dipisahkan dari tubuhnya dan disusun menjadi menara. Dari sana ia melanjutkan ekspansinya ke Irak, Syria, dan Jazirah Anatolia atau Turki. Pada tahun 1393 Masehi, ia menghancurkan dinasti Muzaffar di Faras dan membantai amir-amirnya yang masih hidup. Pada tahun itu pula Baghdad dijarahnya, dan setahun kemudian ia berhasil menduduki Mesopotamia. Penguasa Baghdad pada saat itu, Sultan Ahmad Jalair, melarikan diri ke Syria. Ia kemudian menjadi vasal dari Sultan Mesir, Al-Malik Al-Jahir Markuk. Penguasa dinasti Mamalik yang berpusat di Mesir ini adalah satu-satunya raja yang tidak mau dan tidak berhasil ditundukkannya. Utusan-utusan Timur Leng yang dikirim ke Mesir untuk perjanjian damai, sebagian dibasmi dan sebagian lagi diperhinakan, kemudian disuruh pulang ke Timur Leng. Mesir sebagaimana pada masa serangan-serangan Hulagukan kembali selamat dari serangan bangsa Mongol, karena Sultan Barkuk tidak mau mengekstradisi Ahmad Jalair yang berada dalam perlindungannya. Timur Leng kemudian melancarkan invasi ke Asia Kecil, menjarah kota-kota, yaitu Tikrit, Mardin, dan Amide. Di Tikrit, kota kelahiran Salahuddin Al-Ayyubi, ia membangun sebuah piramida dari tengkorak kepala korban-korbannya.
Pada tahun 1395 Masehi, ia menyerbu daerah Kipchak, kemudian menaklukkan Moskow yang didudukinya selama lebih dari setahun. 3 tahun kemudian, ia menyerang India. Konon alasan penyembuhannya adalah karena ia menganggap penguasa muslim di daerah ini terlalu toleran terhadap penganut Hindu. Ia sendiri berpendapat, semestinya penguasa muslim itu memaksakan Islam kepada penduduknya. Di India, ia membatai lebih dari 80.000 tawanan. Dalam rangka pembangunan masjid di Samarkand, ia membutuhkan batu-batu besar. Untuk itu, 90 ekor gajah dipekerjakan mengangkat batu-batu besar itu dari Delhi ke Samarkand. Setelah fondasi masjid dibangun tahun 1393 Masehi, Timur Leng berangkat memerangi Sultan Mamalik di Mesir, yang membantu Ahmad Jalayir, penguasa Mongol di Baghdad yang lari ketika ia menduduki kota itu sebelumnya, dan memerangi Daulah Bani Utsmani di bawah Sultan Bayazid I. Dalam perjalanannya itu, ia menaklukkan Jos di kota Sivas, Anatolia. Sekitar 4.000 tentara Armenia dikubur hidup-hidup untuk memenuhi sumpahnya bahwa darah tidak akan bertumpah bila mereka menyerah. Pada tahun 1401 Masehi, ia memasuki daerah Syria bagian utara. 3 hari lamanya Aleppo dihancur leburkan. Kepala dari 20.000 penduduk dibuat piramida setinggi 10 hasta dan kelilingnya 20 hasta dengan wajah mayat menghadap keluar. Banyak bangunan seperti sekolah dan masjid yang berasal dari zaman Nuruddin Zanki dan Ayyubi dihancurkan. Hama, Homs, dan Ba'laba berturut-turut jatuh ke tangannya. Pasukan Sultan Faraj dari kerajaan Mamalik dapat dikalahkannya dalam suatu pertempuran dahsyat sehingga Damaskus jatuh ke tangan pasukan Timur Leng pada tahun 1401 Masehi. Akibat peperangan itu, Masjid Umayyah yang bersejarah rusak berat, tinggal dinding-dindingnya saja yang masih tegak. Dari Damaskus, para seniman ulung dan pekerja atau tukang ahli dibawanya ke Samarkand. Ia memerintahkan ulama yang menyertainya untuk mengeluarkan fatwa, membenarkan tindakan-tindakannya itu. Setelah itu, serangan dilanjutkan ke Baghdad. Ketika Baghdad berhasil ditaklukkannya, ia melakukan pembantaian besar-besaran terhadap 20.000 penduduk sebagai pembalasan atas pembunuhan terhadap banyak tentaranya sewaktu mengepung kota ini. Di sini, seperti kebiasaannya, ia kemudian mendirikan 120 buah piramida dari kepala mayat-mayat sebagai tanda kemenangan. Sumber sejarah peradaban Islam. Seperti yang telah kita sebutkan, di Anatolia, Timur Leng dengan pasukannya maju untuk menggempur kekuatan Utsmani yang dipimpin oleh Sultan Bayazid I yang berjulukan Sang Ahli Lintar. Hal ini dilakukan karena alasan Sultan Bayazid I tidak mau menyerahkan Ahmad bin Uwais dan Kara Yusuf yang telah menyerang pasukan Timur Leng. Terjadilah pertempuran hebat di antara kedua pasukan. Di tengah pertempuran, hampir setengah pasukan Sultan membelot ke arah Timur Leng. Hal inilah yang mengakibatkan kalahnya Utsmani, hingga sang sultan ditawan dan dikurung layaknya seekor burung. Padahal kala itu hampir saja Sultan Bayezid I dapat menaklukkan Konstantinopel. Namun Allah telah menakdirkan penaklukan tersebut kepada Sultan Muhammad Al-Fatih rahimahullah. Inilah sepak terjang Timur Leng yang melabeli dirinya sebagai seorang muslim, namun menjadi citra buruk dalam sepanjang sejarah muslimin. Dan sangat disayangkan semua ekspansinya hanya melahirkan sebuah petaka-petaka bagi negeri-negeri muslimin yang mulai retak dan terpecah belah, dan tersebarnya aliran-aliran sesat seperti Syiah di penjuru negeri muslim. Karena seperti yang diungkap oleh ahli sejarah, Timur Leng tumbuh besar dalam sekte Syiah hingga saat kematiannya tahun 808 Hijriah. Kerajaan Timuri hanya melahirkan perselisihan baik dari kalangan luar maupun dalam. Wallahu a'lam. Inilah beberapa pelajaran dari dinasti Mongol. Sejarawan muslim berkata, sejak hancurnya Daulah Abbasiyah, umat Islam dirunung kebingungan dan ketakutan, di mana sumber ilmu mulai memudar dari dada kaum muslimin. Namun di masa yang sama, Allah menghadirkan seorang yang menjadi cahaya baru bagi tubuh umat muslim. Muncul beberapa ulama kaliber, salah satunya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan perlu diketahui, beliau juga dikenal sebagai pejuang yang gigih dan fatwanya bagaikan halilintar yang mengguncang dada-dada pasukan muslimin
saat Tartar menghantui mental para prajurit. Salah satunya ketika orang-orang Tartar mengepung kota Damaskus. Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan lantang mengatakan, "Jangan kalian serahkan benteng ini meskipun tinggal satu bata saja, karena benteng ini adalah untuk kepentingan kaum muslimin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjaga benteng ini untuk kaum muslimin sebagai perisai bagi penduduk Syam yang menjadi pusat iman dan sunnah sampai Isa ibnu Maryam alaihissalam turun di sana."